Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurmin dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi dengan kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match kartu pasangan. Peserta didik dapat menganalisis atau menentukan dan menemukan unsur-unsur pembangun cerpen pada teks cerpen serta terampil dalam memasangkan kartu pasangan dengan penuh percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin. Unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada dari dalam karya sastra. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada dari luar karya sastra. Unsur intrinsik cerpen: 1. Tema, 2. Amanat, 3. Alur, 4. Latar, 5. Tokoh dan penokohan, 6. Sudut pandang, 7. Gaya bahasa. Penjelasan unsur intrinsik. Tema adalah pokok atau inti permasalahan dalam cerita. Contoh, judul cerita Si Malin Kundang. Tema, anak yang durhaka kepada ibunya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Contoh, judul cerita Si Malin Kundang. Tema, anak yang durhaka kepada ibunya. Amanat bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Tempat di pesisir pantai, waktu pagi, sore, suasana bahagia. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Contoh, perkenalan tokoh Si Malin kecil bersama ibunya. Permasalahan muncul, Si Malin dewasa ingin berlayar dan pamitan pada ibunya. Ibunya menahan rindu ingin bertemu anaknya Si Malin. Puncak ketegangan atau klimaks, Si Malin tak mengakui keberadaan ibunya. Ketegangan menurun. Ibu Si Malin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan anaknya Si Malin. Penyelesaian cerita berakhir dengan kesedihan. Si Malin yang tidak mengakui ibunya berubah jadi batu. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Penokohan adalah karakter cerita. Tokoh Si Malin, karakter tokoh digambarkan secara langsung atau analitik. Contoh, Si Malin adalah pemuda kaya raya, sombong, congkak, dan tak mengakui keberadaan ibunya. Karakter tokoh Si Malin, sombong, congkak, merendahkan derajat ibunya. Anakku Malin, aku ibumu. Sudah lama aku menunggumu, nak. Bertahun-tahun menahan rindu. Ibu Si Malin memeluk anaknya. Aku tak memiliki ibu yang pakaiannya compang-camping. Si Malin melepaskan pelukan ibunya. Tokoh Ibu Si Malin. Deskripsi karakter tokoh digambarkan secara tidak langsung atau dramatik melalui dialog. Karakter Ibu Si Malin sopan, sederhana. Siapa itu, Bang? Tanya istri Si Malin. Aku tak mau istriku tahu bahwa ibu ini adalah ibuku. Aku harus berbohong, ucap Malin dalam batinnya. Tokoh Si Malin.
Deskripsi karakter tokoh digambarkan secara tidak langsung atau dramatik melalui pikiran tokoh. Karakter tokoh si Malin membohongi istrinya tentang ibunya. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau sudut mana pengarang memandang ceritanya. Contoh, saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Sudut pandang orang ketiga sebagai tokoh utama. Bukti sudut pandang orang ketiga menggunakan nama orang si Malin. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Contoh, aku anak pesisir laut. Aku tinggal bersama ibuku. Aku diberi nama si Malin oleh ibuku. Bukti sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku. Gaya bahasa atau majas adalah bahasa kiasan dalam cerita. Contoh, "Nak, kau bulan bintangku yang telah kembali," ujar ibu Malin memeluk anaknya. "Kau bukan ibuku, ibuku berparas cantik bagai putri raja," ucap si Malin. Gaya bahasa metafora, "Kau bulan bintangku." Gaya bahasa simile, "bagai putri raja." Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar karya sastra yang berhubungan dengan 1. Latar belakang pengarang, 2. Kondisi masyarakat saat cerita dibuat, 3. Nilai-nilai dalam cerita, nilai agama, moral, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Cerita si Malin Kundang. 1. Latar belakang pengarang berasal dari Sumatera. 2. Kondisi masyarakat saat cerita ditulis berkisah anak miskin dan anak raja. 3. Nilai cerita. Nilai moral, si Malin berkata kasar pada ibunya. Dan nilai agama, ibunya berdoa kepada Allah. Tugas menyimak. Silakan Anda mengajukan pertanyaan berdasarkan penjelasan video di atas dan siswa yang lain menanggapi menjelaskan pertanyaan temannya.